Pernah nggak kamu berdiri di tengah keramaian, tapi merasa jadi orang paling asing di sana? Kamu punya KTM, kamu punya jadwal kuliah, tapi di dalam hati, kamu merasa sedang menjalani hidup orang lain. Kalau kamu merasa tersesat, tenang, kamu nggak sendirian. Karena terkadang, tersesat adalah satu-satunya cara agar kita bisa benar-benar ditemukan. Ponti menarik napas panjang, membiarkan udara pagi yang berat oleh aroma aspal dan kopi instan memenuhi paru-parunya. Di depannya, pintu kaca gedung fakultas yang otomatis terbuka seolah menjadi mulut raksasa yang siap menelannya bulat-bulat. Ini hari pertamanya sebagai mahasiswa, dan sejujurnya, ia ingin berbalik arah. Di tengah lautan manusia yang saling sapa, Ponti memilih untuk menunduk, merapatkan ranselnya, dan berusaha menjadi sekecil mungkin agar tidak menabrak siapapun. Inilah awal dari sebuah babak yang katanya akan mengubah hidup. Tapi bagi Ponti, ini hanyalah awal dari rasa tersesat yang panjang. Selamat datang di masa-masa paling membingungkan dalam hidup. Masa di mana kamu dipaksa menentukan masa depan, padahal memilih menu makan siang saja kamu masih ragu. Ini adalah cerita tentang dua orang yang bertemu di ambang pintu yang berbeda. Yang satu baru mau masuk, dan yang lainnya sedang bersiap untuk pergi tanpa tahu arah tujuan. Ponti merasa dirinya adalah sebuah kesalahan teknis. Jurusan akuntansi ini bukan tempatnya. Baginya, angka-angka di layar monitor itu seperti bahasa asing yang tidak punya jiwa. Ia sering mencuri waktu di pojok perpustakaan, hanya untuk menatap keluar jendela, merasa asing di kotanya sendiri yang kini terasa terlalu berisik. Lalu, muncul Rao. Rao adalah senior tingkat akhir yang ditugaskan menjadi mentor bagi mahasiswa baru. Dia adalah tipe orang yang tampak memiliki segalanya di bawah kendali, ramah, cekatan, dan selalu punya jawaban untuk setiap pertanyaan administratif. Namun, Rao punya mata yang jeli. Ia menangkap kegelisahan di balik kacamata Ponti yang selalu menunduk. Suatu sore, saat kelas terakhir usai dan langit kota mulai berubah warna menjadi jingga keunguan, Rao menghampiri meja Ponti. "Ikut saya sebentar," ucapnya singkat. Bukan ajakan, lebih mirip sebuah komando yang tenang. Rao tidak membawa Ponti ke ruang organisasi atau lab komputer. Ia membawa Ponti ke atap gedung parkir lantai 6. Di sana, suara bising mesin kota terdengar seperti dengung yang jauh. Angin bertiup bebas tanpa terhalang tembok beton. "Kamu terlihat seperti orang yang sedang tenggelam, Pon," ujar Ray sambil menyandarkan punggungnya di pagar pembatas. Ponti terdiam, matanya menatap hamparan gedung pencakar langit. "Aku cuma merasa salah tempat, Kak. Semua orang di bawah sana seolah tahu mereka mau kemana. Sementara aku bahkan tidak tahu kenapa aku ada di gedung ini." Rao tertawa kecil, tapi suaranya tidak terdengar mengejek. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan selembar brosur lowongan kerja yang sudah kumal dan penuh coretan. "Kamu pikir aku tahu apa yang aku lakukan? Bulan depan aku wisuda. Orang-orang bertanya aku mau kerja di mana, mau jadi apa. Dan jawabannya, aku tidak tahu." Ponti menoleh, sedikit terkejut melihat celah di balik topeng kesempurnaan seniornya itu. Tapi kakak kan senior berprestasi. Berprestasi di dalam kampus bukan berarti punya peta untuk dunia di luar sana. Pon, kita berdua sebenarnya sama. Kamu bingung dengan pintu masuk, aku cemas dengan pintu keluar. Sejak sore itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas yang sunyi namun berarti. Rao mulai mengajak Ponti melihat sisi lain kota yang selama ini luput dari pandangan. Mereka menyusuri gang-gang kecil yang dindingnya penuh dengan mural warna-warni. Tempat di mana seniman-seniman jalanan mengekspresikan diri tanpa peduli apakah dunia akan memuji mereka atau tidak. Di sela-sela hiruk-pikuk suara klakson dan aroma asap knalpot, mereka berbagi cerita tentang mimpi yang terkubur, tentang ekspektasi orang tua yang berat, dan tentang rasa takut akan menjadi bukan siapa-siapa. Ada sebuah momen di bawah lampu jalan yang temaram, di mana Rao berhenti dan menunjuk ke arah kemacetan di bawah mereka. "Lihat semua lampu merah itu, Pon. Kadang hidup memang harus berhenti sebentar. Bukan karena rusak, tapi karena memang itu gilirannya untuk memberi jalan bagi yang lain." Ponti mulai menyadari bahwa ia tidak perlu buru-buru mencintai jurusannya, atau tergesa-gesa menentukan identitasnya. Kedekatannya dengan Rao tumbuh secara organik. Sebuah romansa yang tidak meledak-ledak, melainkan hangat seperti teh di tengah hujan. Mereka saling meminjamkan bahu,
Rao memberikan keberanian bagi Ponti untuk melangkah. Dan Ponti memberikan pengingat bagi Rao bahwa tidak apa-apa untuk merasa rapuh sebelum melompat ke dunia kerja. Waktu memang berjalan tanpa ampun. Hari wisuda Raga akhirnya tiba. Ponti berdiri di antara kerumunan, menatap Rao yang mengenakan toga. Saat mata mereka bertemu, Rek memberikan kedipan kecil dan senyum yang seolah berkata, "Aku belum tahu akan kemana, tapi aku akan baik-baik saja." Dan di saat itulah, Ponti berhenti merasa asing. Ia menarik napas dalam-dalam, bukan lagi napas yang sesak oleh kecemasan, melainkan napas yang penuh dengan penerimaan. Pada akhirnya, usia 20 adalah tentang berani menjadi asing bagi diri sendiri. Kita terlalu sibuk ingin menjadi sesuatu, sampai kita lupa bahwa proses menjadi itu sendiri adalah intinya. Jika hari ini kamu merasa tersesat, merasa salah jurusan, atau merasa masa depanmu hanyalah kabut tebal yang menakutkan, ingatlah bahwa tidak tahu siapa dirimu saat ini adalah langkah pertama untuk menemukan siapa kamu nantinya. Ambil napas panjang. Pintu itu sudah terbuka. Kamu tidak perlu tahu segalanya sekarang. Cukup melangkah saja dulu.